Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya. Dan jangan lupa di sini harus mengaktifkan atau memilih semua notifikasi. Buat apa tujuannya? Supaya Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasi ketika ada saya live atau ada video-video yang terbaru yang saya upload. Di zaman akhir saat ini sering sekali banyak orang tidak menyadari atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang banyak terjadi. Jadi kita perlu untuk menyadari kadang kondisi-kondisi seperti ini membuat kita merasa biasa saja, tetapi sesungguhnya itu bukan hal-hal yang biasa. Ini yang perlu untuk kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Terkadang sikap-sikap seseorang kita merasa itu hal yang wajar, tetapi sebenarnya itu bukan hal yang wajar. Sikap-sikap seperti apakah itu? Berapa banyak di antara kita sering mengalami, mungkin ada orang yang sukanya menyakiti kita. Mungkin ada orang yang sukanya menghina kita. Mungkin ada orang yang dia sukanya merasa bahwa dirinya paling hebat, dirinya paling benar, sehingga tidak menghargai sesamanya. Menurut kebanyakan orang ini ya biasa-biasa saja, dengan sikap arogansi, sikap merasa paling benar, sikap merasa paling hebat. Kelihatannya ini biasa, tetapi sesungguhnya ini bukan hal yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang harus kita sadari, walaupun orang itu mungkin aktif beribadah. Dan mungkin orang itu pun mengenal Tuhan dari secara teori, ya, saya mengatakan secara teori bukan secara praktek. Karena berbeda kalau orang yang hanya mengenal Tuhan secara teori dengan secara praktek. Sama saja seperti yang pernah saya alami dulu ketika saya masih sekolah. Kalau kita jago teori untuk mengetik, jago ulangan teorinya, jago membahas tentang teorinya hebat, tetapi dia belum tentu bisa mengetik dengan sistem 10 finger and blind system, dengan 10 jari dan sistem buta. Ini yang penting. Banyak orang bisa 10 jari tapi belum tentu bisa dengan sistem buta. Kalau orang dengan sistem buta, dia dengan 10 jari itu kecepatannya pasti luar biasa. Nah, kalau orang yang sudah bisa mengetik dengan sistem 10 jari dan sistem buta, maksudnya sistem buta di sini jadi dia sudah tidak melihat lagi, ya, dia hanya memandang ke teksnya lalu dia mengetik. Nah, itu 10 finger and blind system. Orang-orang seperti ini yang sudah bisa mempraktekkan 10 finger and blind system, maka di dalam menjawab setiap teori-teori dia pasti bisa. Nah, ini bedanya. Orang hebat teori dengan orang-orang yang hanya bisa prakteknya. Orang yang bisa praktek dia tahu teorinya secara otomatis. Tetapi orang yang tahu teori dia tidak bisa secara otomatis tahu bagaimana mempraktekannya. Begitu pula tentang Tuhan. Banyak orang sekarang ini di akhir zaman dia tahu tentang Tuhan, dia belajar tentang Tuhan, bahkan mungkin dia mendapat gelar teolog sampai doktor teologi. Mungkin dia hebat dan pandai berkata-kata tentang Tuhan, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dari mana kita tahu? Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan dari cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara bersikap. Ini penting. Justru di akhir zaman ini banyak orang yang tertipu dengan segala tipu muslihat iblis dengan dunia ini. Mereka berpikir bahwa hal-hal yang wajar, mungkin menyerang orang, nyakitin orang, tetapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa dirinya masih sakit jiwa. Orang-orang yang sakit jiwa itu merasa dia tidak sakit. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke rumah sakit jiwa,
Dan kita berada di tengah-tengah orang sakit jiwa yang semuanya hahaha gini semua ya. Lalu kita di situ normal, kita diam aja. Yang dibilang gila siapa? Orang gilanya atau kita? Nah ini pasti kita yang dibilang gila sama orang-orang gila. Padahal orang-orang gila itulah yang sebenarnya gila. Kita tidak pernah menyadari karena kita terseret dengan cara hidup dari dunia ini. Kita sudah terbawa arus dengan cara hidup dunia ini. Karena memang setan iblis menyusup dengan kelicikannya bagaimana dia menyeret manusia untuk jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita merasa pintar, merasa hebat, merasa punya uang, lalu kita bisa melakukan segala-galanya. Ini adalah orang yang sakit jiwa. Bahkan mungkin dia hobinya menjelek-jelekan orang, memfitnah orang. Ini juga sakit jiwa. Jadi kita harus bisa mengenali ketika ada orang-orang seperti ini. Apalagi notabene dia mungkin sebagai seorang teolog, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang rohaniawan, apapun itu. Ya, sebagai seorang mahasiswa teologi, mungkin juga dia sebagai seorang apologet. Tetapi ketika dia tidak bisa memperagakan, mempraktekkan Tuhan di dalam hidupnya, tidak bisa mengenakan karakter Tuhan di dalam hidupnya, orang-orang seperti ini masih sakit jiwa. Dia belum beres. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan apakah hidup kita ini sekarang kita dalam kondisi di level sakit jiwa atau tidak. Ini hanya kita yang bisa menilainya. Jadi perlu untuk diketahui kalau di dalam hidup kita saat mungkin kita diserang, saat kita dianiaya, lalu kita tidak terima dan kita membalas, maka kita masih dalam level sakit jiwa. Karena sebagai orang-orang yang percaya yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka hanya Tuhan sajalah yang menjadi jalan hidupnya. Ketika ada orang menghina, menyakiti, menjelek-jelekan, mungkin menyingkirkan atau tidak memperdulikan, dia tidak akan terganggu. Orang-orang seperti ini sudah beres dalam hidupnya. Kalau ada orang-orang yang terlalu kepo, yang terlalu ingin mengusik kehidupan orang lain, atau mungkin tidak suka dengan kehidupan orang lain, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masih sakit jiwanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di zaman digital sekarang ini, kita bisa melihat begitu banyak orang yang sakit jiwa. Kita lihat di dalam dunia media sosial, mereka saling serang satu dengan yang lainnya. Dunia media sosial ini memang punya power yang dahsyat. Memang punya power yang luar biasa. Justru kita harus bisa menggunakan power itu untuk menyampaikan kebenaran. Berapa banyak dalam dunia per-YouTubean, channel YouTube, yang mereka menggunakan untuk menyerang orang lain, menyakiti orang lain, bahkan tidak sedikit yang mereka berusaha untuk mengomentari. Lihat deh, banyak sekali di dalam channel-channel YouTube yang mereka hanya mengomentari orang lain. Bagusnya sekarang kalau misalnya YouTube itu sudah mulai membuat peraturan baru bahwa yang mempunyai channel harus tampil wajahnya, yaitu supaya ketahuan. Jadi kalau dia berbicara aneh-aneh, berbicara macam-macam, itu sudah sebagai bentuk bukti undang-undang ITE. Nah ini, jadi kita harus menyadari kalau ada kekuatan yang dahsyat, kenapa tidak kita gunakan dengan cara yang benar untuk kita memakainya dan jangan memusuhinya. Jangan sampai, oh jangan lihat YouTube, oh jangan begini, padahal itu suatu kesempatan, suatu power di mana kita bisa masuk untuk menyampaikan, mengajarkan kepada orang banyak tentang kebenaran. Ini dia. Banyak sekarang ini orang pada tidak mau menggunakannya. Padahal ini adalah sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbicara, berdiskusi, bahkan seperti saat ini saya sedang live, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan komentar, bisa memberikan salam dengan menulis di kolom komentar, itu bisa dilakukan. Inilah teknologi pada saat ini. Di zaman digital sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sakit jiwanya. Kenapa? Dia gunakan sarana-sarana teknologi yang ada untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menghancurkan hidup dan karir orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara harus ketahui, perusahaan-perusahaan di marketplace saat ini, ketika dia mau menerima
seseorang untuk menjadi karyawannya, maka yang dia lakukan adalah mengecek media sosialnya. Ini yang dia lakukan. Dia cek media sosialnya. Apa yang dia upload, apa yang dia tulis, di situ dia bisa menilainya. Jadi kalau di dalam dunia marketplace saja mereka lakukan ini, kenapa di dalam dunia kerohanian justru pada anti dengan hal ini? Bukan berusaha menguasainya dan memenuhinya dengan kebenaran, tetapi menarik diri dan tidak mau menggunakan. Ini sesuatu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ini salah. Kalau kita punya anak-anak, bahkan generasi-generasi penerus di bawah kita larang. Ya gini contohnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, zaman-zaman masih banyak orang kegandrungan dengan PlayStation. Orang tua banyak melarang anaknya, tidak boleh main PlayStation, harus sekolah dulu. Ketika dia pulang sekolah atau dia bolos sekolah, nongkrongnya di mana? PlayStation. Orang tua nggak mengikuti dia sekolah, ada di sekolah, tetapi dia kabur dan dia bolos, dia lari ke mana? PlayStation. Di rental PlayStation dia ada di sana. Dia kumpul di sana bersama dengan teman-temannya. Kita tidak bisa mengendalikan mereka. Justru kita harus menanamkan kebenaran kepada generasi-generasi penerus kita. Supaya mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dunia terus akan menampilkan wajah-wajah baru, cara-cara baru. Hal-hal yang menarik orang untuk dia terseret dan keluar dari hadirat Tuhan. Kalau zaman saya dulu masih mainnya Game Watch, Popeye. Nah ya, Popeye itu biasanya orang udah paling seneng tuh kalau main Game Watch. Popeye itu bisa berjam-jam, bahkan mungkin seharian main terus. Nah kalau zaman dulu selalu begitu, Game Watch-nya yang diumpetin. Padahal seharusnya diberikan pengertian, dilatih, di coach, kalau sekarang bahasanya di coaching, bagaimana caranya supaya kapan dia menggunakan, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus belajar. Nah ini yang harus dilakukan, dilatih dan di coach setiap saat, setiap waktu. Di zaman akhir saat ini, di tengah-tengah dunia yang perkembangan dunia digital begitu pesat, banyak orang sakit jiwa karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak mentingin tuh perasaan orang lain. Dia tulis status, dia nggak pentingin. Yang dia pentingkan dirinya sendiri. Oh saya hebat. Kalau saya melihat apalagi di medsos ya, di Facebook, bahkan yang Twitter, mereka bisa menulis. Itu mereka menulis banyak ngejelekin orang lain dan dia nggak peduli orang itu sakit hati atau enggak. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan menjadi pelaku seperti ini. Jangan. Kalau kita masih menjadi pelaku seperti ini, kita berarti mendukakan hati Tuhan. Ingat itu, kita mendukakan hati Tuhan. Jangan lakukan hal ini. Lalu kalau kita menjadi korban daripada orang-orang yang sakit jiwa seperti ini, satu hal, supaya kita bisa keluar dari hal seperti ini dan kita tidak sakit hati. Ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti akan berperkara dengan diri kita. Dia pasti akan memproses setiap karakter-karakter yang tidak benar dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui setiap yang ada, sarana-sarana, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika kita mungkin diperlakukan akibat dengan orang-orang yang sakit jiwa seperti itu. Ingat, oh orang itu sakit jiwa. Nggak perlu pusing. Dia menghina kita. Ingat, orang itu sakit jiwa. Oh dia menyakiti kita, ingat orang itu sakit jiwa. Kita nggak perlu ambil pusing, kita nggak perlu repot-repot. Jadi kita aman dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya ada orang-orang yang begini menyerang, maka kita bisa menjaga hati kita tetap bersih. Tuhan pakai peristiwa-peristiwa ini dan Tuhan mau kita mengambil momentum-momentum ini. Bagaimana kita menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita hidup 24/7 sesuai dengan perintah dan komando Tuhan. Apa itu komando Tuhan? Saya sudah bicara di kemarin ya tentang komando Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Bagaimana caranya kita mengenali, bagaimana caranya dan seharusnya kita mengikuti komando Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ingat, banyak orang sakit jiwa di sana. Justru kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kena sakit jiwa karena mereka. Ingat tadi ilustrasinya, bagaimana kalau kita di tengah-tengah orang sakit jiwa, di tengah-tengah rumah sakit jiwa,
pasti kita yang dibilang sakit jiwa. Sekarang ini juga sama, dunia melihat kita sakit jiwa. Aneh. Oh, tiap hari bicara contemplation, aneh. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mereka yang sakit jiwa. Kita sakit jiwanya kenapa? Kita bukan sakit jiwa, tapi kita mencari Tuhan terus menerus. Dan kita pasti dibilang sakit jiwa sama mereka. Kita dibilang kuper, kita dibilang nggak bergaul, kita dibilang tidak bersosial. Nggak masalah. Yang penting hanya Tuhan saja. Tidak ada orang menemani kita, biar. Banyak orang musuhin kita, biar. Bertemanlah dengan Tuhan. Emang gua pikirin kalau saya begitu. Ya, saya juga bukan tidak mengalami. Saya juga mengalami di dalam dunia marketplace. Banyak orang menganggap saya mempunyai keputusan-keputusan yang berbeda dengan mereka. Nggak peduli buat saya. Yang penting Tuhanlah satu-satunya. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti melindungi Bapak Ibu Saudara. Bahkan Dia pasti menuntun Bapak Ibu Saudara. Ayo kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, supaya telinga kita bisa mendengar setiap perintah dan pesan-pesan Tuhan. Kita tidak tahu saudara-saudara kita seperti apa, punya masalah atau punya problem, tapi kita bisa memberkati mereka, ambil bagian Bapak Ibu Saudara, share video ini kepada mereka, supaya mereka pun diberkati. Ketika Bapak Ibu Saudara men-share, maka sudah mengambil bagian di dalam melayani dan memberkati orang banyak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti contemplation saat ini, ayo jangan lupa kalau ada masalah, ada problem, percayalah Tuhan pasti memberkati, menyertai, memberi kekuatan, memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau ada masalah, percayalah semua Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi agar bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru atau pada saat live streaming. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti kontemplasi ini dan yang sudah menuliskan komentar. Terima kasih Bapak Jong Welly Yohanes, shalom hambanya, terima kasih, shalom Bapak Jong Welly. Tuhan memberkati selalu, memberkati usahamu, memberkati apapun yang kau rencanakan, kau kerjakan. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga secara live, aku berdoa buat kalian semua, Tuhan memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, apapun yang kau rencanakan, Tuhan membuatmu berhasil. Ayo kita semangat, kita jaga hidup kita sepanjang hari ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, waspadalah. Kalau kata Bang Napi bilang, waspadalah, waspadalah. Tuhan memberkati, salam transformasi.